terkasih, segala kesulitan dan cobaan hidup yang kita hadapi tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita memahami bahwa kita harus meminta pertolongan Tuhan, mencari Tuhan dan mengetuk agar apa yang kita minta Tuhan akan menolong dan memenuhinya. Maka dari itu, hiduplah dengan selalu berserah dan fokus kepada Tuhan karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan hari ini tema kita adalah minta, cari, dan ketuk. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini jadi jawaban bagi kita. Amin. Dan tentunya menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami supaya kami minta, kami mencari dan mengetuk kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran kami untuk kami menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan semua yang kami minta, yang kami cari, dan kami yang ketuk di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Mencari, meminta, mengetuk, semua akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan kepada Bapa di surga. Supaya kita apa? Memposisikan diri kita sesuai dengan identitas kita sebagai anaknya kepada Bapa di surga. Yaitu supaya kita meminta kepada Bapa di surga, maka hadiah itu akan diberikan pada kita dan menjadi milik kita. Amin ya. Amin. Wah, Bapak luar biasa ya. Dan kemudian supaya kita mencari kepada Bapa di surga. Iya. Maka kita akan mendapat dan menemukan apa yang kita cari. Lalu supaya kita juga mengetuk kepada Bapa di surga, bukan kepada manusia. Iya. Maka pintu janji kemenangan, pintu mujizat, dan pintu janji-janji Tuhan akan dibukakan bagi kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Mujizat itu dibukakan bagi kita. Amin. Ya. Sebab Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang meminta, menerima. Artinya setiap orang yang gigih akan mendapatkan apa yang dimintanya. Kemudian setiap orang yang mencari, mendapat. Artinya setiap pencari yang gigih akan menemukan apa yang ia rindukan. Ya. Wow, amin. Lalu setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya. Artinya setiap orang yang mengetuk pintu dengan tekun,
pun suatu hari nanti akan menemukan pintu yang terbuka. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita meminta, mencari, dan mengetuk dengan tekun, gigih, dan sungguh-sungguh. Wah, ini luar biasa ya. Minta, cari, dan ketuk dengan tekun dan gigih ya. Sungguh-sungguh ya. Amin. Oleh karena itu kita harus minta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kita tidak dapat memperoleh apa yang kita doakan, apa yang kita minta apabila kita berdoa dan meminta kepada Tuhan yang hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Itu ada di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat ketiga. Ya, kita tidak bisa ya, dengan nafsu kita sendiri. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus sesuai kehendak Tuhan. Kemudian kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Bukan mencari hal-hal yang tidak penting seperti apa yang kita makan dan minum. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah kepada kita. Itu ada dalam Matius 6 ayat 33. Wah, luar biasa ya. Ditambahkan semua kepada kita ya. Lalu kita harus dengan tekun mengetuk pintu kepada Tuhan. Ingat ya, bukan kepada manusia. Sebab Yesus adalah pintu dan gembala yang baik. Barang siapa yang masuk melalui Yesus, maka ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yaitu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bisa dilihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan yang 10. Puji Tuhan. Biarlah kita mengetuk pintu perbendaharaan Tuhan. Amin. Pintu mujizat Tuhan. Dan pintu kemenangan yang dari Tuhan dengan tekun, gigih, dan sungguh-sungguh. Maka suatu hari nanti kita pasti akan menemukan pintu yang terbuka. Amin. Ingat ya, pasti kita akan menemukan pintu yang terbuka. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur memiliki Bapa yang baik dan yang sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita minta kepada Bapa. Oleh karena itu ketika kita berdoa, meminta, mencari dan mengetuk, maka kita harus berdoa sesuai dengan identitas dan posisi kita sebagai anak kepada Bapa yang percaya bahwa Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan. Melalui renungan singkat ini, kita diingatkan supaya kita hanya berdoa, meminta, mencari, dan mengetuk dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga yang sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kemudian kita harus percaya dan pegang janji Tuhan ini bahwa setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ini adalah janji dan jaminan Tuhan untuk kita. Seperti nomor telepon darurat tentunya ya, 333. Nah ingat ya, kalau ada keadaan darurat, telepon 333 ini. Apa artinya? Yeremia 33 ayat 3 ya, yang khusus tersambung dan tentunya direspon langsung oleh Bapa di surga. Bahwa apapun masalah kita dan kapanpun kita menelpon Bapa kita di surga, maka Bapa kita di surga segera menjawab ya. Bukankah ini luar biasa? Kita punya akses dan fasilitas khusus yang bisa langsung didengar dan diterima
dan langsung oleh Bapa sendiri di sorga. Bahwa apabila kita berseru, kita berdoa, kita meminta, mencari, mengetuk kepada Bapa, maka Bapa di sorga akan segera menjawab apa yang kita minta, apa yang kita cari, dan apa yang kita ketuk. Bahkan Bapa di sorga menjawab dan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Artinya, jawaban yang kita terima dari Bapa adalah jawaban yang surprise, jawaban yang beyond, jawaban yang melebihi ekspektasi kita, dan yang sangat luar biasa baiknya bagi kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Minta, Cari, dan Ketuk. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Krista Tita ya. Shalom tim Terang Kasih, shalom juga Krista ya. Kita berharap Krista saat ini sedang menyaksikan ya. Demikian isi DM-nya. Perkenalkan, saya Tita, anak muda usia 24 tahun dan ada pergumulan. Keluarga saya jauh dari Tuhan. Ada masalah dan juga gangguan. Jadi saya harus bagaimana? Mohon doanya agar keluargaku dekat dengan Tuhan dan ingin hubungan keluarga saya menjadi baik dan harmonis lagi. Wow, puji Tuhan ya Tita ya. Ini luar biasa ya. Apa yang menjadi kerinduan dan doa Tita pasti sama dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Juga ya, ini hati Tuhan. Tuhan untuk dipulihkan, untuk bisa menjadi harmonis ya keluarganya gitu ya. Nah, yaitu supaya di tahun yang baru ini ya keluarga Tita dekat dengan Tuhan dan hubungan dalam keluarga juga baik dan harmonis sesuai dengan tema kita nih hari ini ya. Minta, cari, dan ketuk. Jadi Tita, peganglah janji Tuhan ini. Jangan engkau berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti menjawab doa Tita yang sudah meminta, mencari, dan mengetuk Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ini ada ayatnya ya. Luar biasa ya. Tita berdoanya tuh sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ya, ini ada dalam Matius 7 ayat 8 ya. Dikatakan demikian ya. Ini dalam terjemahan The Passion Translation ya. Mari kita membaca ya firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Karena setiap orang yang gigih akan mendapatkan apa yang dimintanya. Setiap pencari yang gigih akan menemukan apa yang ia rindukan. Dan setiap orang yang mengetuk pintu dengan tekun, suatu hari nanti akan menemukan pintu yang terbuka. Nah, firman Tuhan ini luar biasa ya Tita. Renungkan firman Tuhan ini dan percaya bahwa apa yang menjadi kerinduanmu, bahkan Tita minta berdoa ya supaya di tahun yang baru ini ada satu pemulihan ya, ada suatu keharmonisan, dan ini juga kehendak Tuhan ya. Tuhan ingin kita menjadi rukun, sehati, harmonis ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sahabat yang kita baik lagi dalam pergumulan ini ya. Iya, mungkin ada sahabat yang baik juga mengalami pergumulan seperti Tita ya. Kita mau sama-sama datang kepada Dia. Tuhan yang baik itu. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mendengarkan doa kami ketika kami meminta, mencari, dan mengetuk, pintu pasti dibukakan. Dan saat ini kami datang bersama anakmu Tita dan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang punya pergumulan yang sama Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu mendengar doa anak-anakmu. Kami minta Tuhan untuk pemulihan bagi keluarga Tita dan pemulihan juga bagi keluarga sahabat kami yang lain. Tuhan yang baik yang lain Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta kuasa daripadamu turun atas keluarga kami. Baik-baik di tahun yang baru ini kami mengalami sesuatu yang luar biasa daripadamu. Satu jamahan daripada kuasamu yang membuat
hati setiap kami dalam keluarga ini menjadi satu, dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kehidupan kami pulih dan harmonis, rukun seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami berkata, kami amenkan Tuhan, apa yang kami doakan Engkau menjawabnya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami raih kemenangan ini di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Eci Chris. Kita akan baca ya isi DM-nya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, saya memiliki cobaan hidup. Saya memiliki banyak hutang ke pinjol dan orang tua saya karena ekonomi yang semakin buruk. Tolong doakan saya, karena di mana saya bisa meminta selain daripada kepada Tuhan. Kemana saya harus mencari jika tidak kepada Tuhan? Saya berharap akan mujizat suatu hari nanti. Eci, kami sangat mengerti ya situasi yang berat ini ya, menghadapi bagaimana masalah ekonomi sehingga Eci harus berhutang dengan pinjol dan situasinya makin sulit seperti itu. Nah, sesuai dengan tema cari, minta, cari dan ketuk. Jadi Eci bangkit ya. Untuk apa? Percaya dan hanya pegang kepada Tuhan saja, janji Tuhan. Sebab yang dapat menolong kita bukan uang, tetapi Tuhan. Uang terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Jadi kita harus mengandalkan nih semua yang bukan kehendak Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan saja, dan kita tidak lagi kita harus sungguh-sungguh meminta, mencari dan mengetuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan akan segera menjawab bagi orang-orang yang tekun mencari Dia. Ada firman-Nya ya, Matius 7 ayat yang ke-7 dalam The Passion Translation, mintalah dan hadiah itu menjadi milikmu. Carilah dan Anda akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, hari ini kita berdoa ya supaya Eci dan juga sahabat yang baik yang sedang dalam masalah, dalam keterikatan tentang masalah ekonomi dan pinjol ini dilepaskan, dibebaskan. Mungkin dari kamu ada ya. Apa lagi mau menguatkan? Ya, yang penting adalah sekarang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ketika kita minta, maka hadiah itu menjadi milikmu. Cari dan akan menemukan. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Amin. Pegang ayat ini karena firman itu ya dan amin. Amin. Eci, kita doa ya, sahabat yang baik, kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk Eci yang terikat dengan pinjol, dan sahabat yang baik mungkin juga terikat dengan pinjol. Hari ini dilepaskan dari semua hutang, dilepaskan dari ikatan pinjol. Di dalam nama Yesus, biarlah hari ini pertolongan Tuhan datang dan melepaskan, membebaskan mereka dari ikatan hutang dan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.
Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan Ya. saat ini mari kita kembali diingatkan Ya. sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti Ya. bagaimana kita minta, cari, dan ketuk. Yang pertama, kita minta dengan sungguh-sungguh hanya kepada Bapa sesuai dengan kehendak Bapa, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Sebab Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan dengan berlimpah-limpah kepada kita. Ketiga, kita mengetuk hanya kepada Bapa di surga, bukan kepada manusia. Sebab Yesus adalah pintu dan gembala yang baik. Dan kita akan masuk ke padang rumput. Maka kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sahabat yang baik, mungkin engkau merasa sudah meminta, sudah mencari, sudah mengetuk kepada Tuhan. Tetapi masih belum ada jawaban. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, ketika kita datang, meminta, mencari, dan mengetuk kepada Bapa, biarlah kita datang sesuai dengan identitas dan posisi kita sebagai anak kepada Bapa yang baik, yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, dan yang sudah tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menerima kami apa adanya, Bapa yang peduli kepada kami, dan Bapa yang sudah mengetahui apa yang kami butuhkan sebelum kami berdoa, meminta, mencari, dan mengetuk kepada Bapa di surga. Kami percaya dan kami pegang janji Tuhan ini, bahwa kami yang meminta dengan sungguh-sungguh akan menerima. Kami yang mencari dengan sungguh-sungguh mendapat. Dan kami yang mengetuk pintu dengan tekun, bagi kami pintu dibukakan. Dan pintu itu adalah pintu kemenangan, pintu mujizat, dan pintu janji Tuhan yang dibukakan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.